Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barit Ardiansyah. Saya dari kelas D Teknik Informatika, NIM 176. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah perkembangan komunikasi komputer menurut para ahli. Teknologi informasi yaitu suatu teknologi yang mempunyai fungsi dalam mengolah data, memproses dan memperoleh data, menyimpan dan mengubah data dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berkualitas. Berikut adalah pengertian teknologi informasi menurut para ahli. Yang pertama adalah Hack dan Ken tahun 1996. Pengertian teknologi informasi menurut Hack dan Ken adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Yang kedua adalah Martin tahun 1999. Pengertian teknologi informasi menurut Martin adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer, perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencangkup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Yang ketiga adalah William dan Sawyer tahun 2003. Pengertian teknologi informasi menurut William dan Sawyer adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi dan membawa data, suara, dan video. Selanjutnya, Lucas tahun 2002. Pengertian teknologi informasi menurut Lucas adalah segala bentuk teknologi yang dapat digunakan atau diterapkan untuk mengirimkan sebuah informasi melalui media elektronik. Berikutnya, MC Keown tahun 2001. Pengertian teknologi informasi menurut MC Keown adalah mengacu pada semua bentuk teknologi yang digunakan untuk bisa menciptakan, menyimpan dan mengubah data, dan juga menggunakan informasi tersebut dalam bentuk sebentuknya. Kenneth C. Loudon tahun 2004. Pengertian teknologi informasi menurut Kenneth C. Loudon adalah salah satu alat yang digunakan para manajer untuk mengatasi perubahan yang terjadi dalam masalah ini. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan informasi yang telah diproses dan dilaksanakan sebelumnya di dalam komputer. Berikutnya, Brown, De Hayes, Hofer, dan Perkins tahun 2005. Pengertian teknologi informasi menurut Brown, De Hayes, Hofer, dan Perkins adalah kombinasi dari teknologi komputer yang tersusun dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses dan menyimpan teknologi komunikasi untuk melakukan distribusi informasi. Berikut adalah perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, masa prasejarah. Pada awalnya informasi yang dikembangkan manusia pada masa ini berfungsi sebagai sistem dan pengenalan bentuk-bentuk yang mereka kenal. Mereka menggambarkan informasi yang mereka dapatkan pada dinding gua tentang berburu dan binatang buruannya. Masa prasejarah. Perkembangan selanjutnya adalah diciptakan dan digunakannya alat-alat yang menghasilkan bunyi dan syarat, seperti gendang, trompet yang terbuat dari tanduk binatang. Isyarat asap sebagai alat memberi peringatan terhadap bahaya. Masa prasejarah. Masa ini teknologi belum menjadi teknologi massal seperti yang kita kenal sekarang ini. Teknologi informasi
masih digunakan oleh kalangan-kalangan terbatas saja, digunakan pada saat-saat khusus dan mahal. Pada tahun 3000 sebelum Masehi, untuk yang pertama kali tulisan digunakan oleh bangsa Sumerja dengan menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol yang dibentuk dengan piktograf sebagai huruf. Simbol atau huruf-huruf ini juga mempunyai bentuk bunyi yang berbeda atau penyebutan, sehingga mampu menjadi kata, kalimat, dan bahasa. Masa modern sekarang, mesin cetak yang menggunakan plat huruf yang terbuat dari besi yang bisa diganti-ganti dalam bingkai yang terbuat dari kayu dikembangkan untuk pertama kalinya oleh Johann Gutenberg. Masa modern sekarang, sistem jaringan yang pertama masuk dibentuk dengan menghubungkan 4 nodes atau titik antara University of California atau SRI Stanford, University of Santa Barbara, dan University of Utah dengan kekuatan 50 kbps. Sistem bisnis dalam bidang IT pertama kali terjadi ketika C.E.R. Churn dalam menanggulangi biaya operasional memungut bayaran dari para anggotanya. Tahun 1992, pembentukan komunitas internet dan diperkenalkan istilah World Wide Web oleh Churn. Tahun 1993, NSV membentuk Inter-NIC untuk menyediakan jasa layanan internet menyangkut directory dan menyimpan data serta database oleh AC dan T. Jasa registrasi oleh Network Solution atau INC, dan jasa informasi oleh General Atomic atau CERFnet. Tahun 1994, pertumbuhan internet melaju sangat cepat dan mulai merambah ke dalam segala segi kehidupan manusia dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Pada tahun 1995, perusahaan umum diperkenankan menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Langkah ini memulai perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, dan penelitian mengembangkan sistem dan alat-alat yang lebih canggih. Berikut adalah perkembangan hardware dan software. Pada tahun 1930, lahirlah suatu konsep dari komputer serbaguna dan menjadi awal dari komputer modern. Pada tahun 1937, Alan Turing, seorang ahli matematika bahasa Inggris, membuat sebuah analisis teoritis dan kemungkinan pengembangan komputer yang serbaguna. Pelaksanaan gagasan tersebut dapat segera terwujud karena pada Perang Dunia Kedua, pihak militer sangat membutuhkan perhitungan yang cepat dan matang. Sehingga dari gagasan tersebut, perkembangan keras atau hardware mengalami perubahan bentuk dan fungsinya, dan perangkat lunak atau software mengalami perkembangan penggunanya menjadi program yang mudah digunakan. Hardware atau perangkat keras yaitu peralatan atau perangkat yang dapat dilihat dan disentuh serta dapat dirasakan dengan sentuhan tangan. Dengan kata lain, seluruh bagian yang terdapat pada perangkat elektronika, baik dari mulai komputer, telepon seluler, dan perangkat elektronika lainnya, disebut hardware. Cara kerja dari hardware ini sangat tergantung pada software, karena perintah yang dijalankan berdasarkan atas perintah software. Hardware secara fisik terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, perangkat masukan atau input device. Perangkat masukan berfungsi untuk memasukkan data, baik berupa teks, foto, maupun gambar ke dalam komputer. Yang kedua, perangkat keluar atau output device.
Perangkat keluaran dipergunakan untuk menampung dan menghasilkan data yang dikeluarkan, misalnya monitor atau printer. Yang ketiga, perangkat pengelola data atau prosesor. Perangkat pengolah data digunakan untuk mengolah data. Berikut perkembangan hardware komputer itu sendiri adalah sebuah evolusi dari berbagai alat pengolahan data. Charles Babbage yang pertama kali mengenalkan komputer, namun pada periode ini komputer digunakan hanya untuk operasi matematika. Baru setelah 1940, komputer digunakan untuk pengolahan data yang lebih luas. Berikut adalah perkembangan generasi komputer tahun 1940. Generasi pertama 1940 sampai 1959. Pada generasi komputer ini mengandalkan ruang tabung hampa atau vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruangan yang luas, berkemampuan rendah dan terkenal dengan daya panas. Ukurannya penyimpanannya hanya sekitar kurang lebih dari 2000 byte, dan untuk menjalankan program dan pencetakan masih dilakukan secara manual. Beberapa komputer yang lahir pada generasi ini adalah ENIAC, EDVAC, ETH. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1664. Penemuan transistor pada tahun 1948 adalah salah satu faktor yang membuat generasi komputer ini lahir. Transistor menggantikan kedudukan vacuum tube dalam menyimpan dan melakukan proses informasi. Transistor membentuk lebih kecil, tidak begitu panas, dan mengkonsumsikan sedikit tenaga. Ukuran penyimpanan berkapasitas sebesar 32 KB dengan kecepatan 20.000 sampai 30.000 perintah per detik. Pada periode ini pula, bahasa pemrograman sudah mulai dikenal untuk menggantikan bahasa mesin pada generasi sebelumnya, sehingga menyebabkan ada beberapa profesi baru yang bermunculan seperti programmer, analisis, dan ahli sistem komputer. Generasi ketiga tahun 1964 sampai 1980. Generasi ini dipengaruhi oleh penemuan IC dan chip untuk mengatasi kekurangan transistor yang cepat panas. Dengan ukuran penyimpanan berkapasitas 2 MB dengan kecepatan 5 juta per detik, komputer generasi ini mampu membuat komputer menjadi lebih kecil karena komponen yang banyak dapat dipadatkan dalam satu chip. Generasi ini pula ditemukan sistem operasi generasi keempat 1980 sampai dengan sekarang. Komputer ini menggunakan teknologi Very Large atau Scale Integrated Circuits atau VLSIC dalam sebuah chip. Teknologi ini mampu menampung jutaan sirkuit. Chip ini dinamakan dengan mikroprosesor untuk membuat komputer lebih bisa melakukan tugas-tugas yang lebih kompleks. Untuk komputer generasi yang akan datang, banyak menggunakan sensor-sensor untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Dan komputer yang akan datang dibuat untuk mempermudah interaksi antara manusia dengan komputer yang akan datang. Komputer secara langsung yang seakan-akan manusia tersebut berada dalam komputer ini dapat terwujud dengan adanya materi kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yaitu suatu peralatan yang dibuat untuk dapat bekerja seperti manusia, sehingga manusia bukan lagi sebagai objek di luar komputer, melainkan manusia akan dilibatkan langsung sebagai objek di dalam komputer.
Software atau perangkat lunak yaitu suatu yang dapat dilihat dan didengar tetapi tidak dapat dipegang atau diraba, tergantung posisi atau tempat di mana software itu sendiri berada. Sebagai gambarnya, software dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok atau bentuk seperti tampilan atau gambar yang dapat kita lihat pada layar monitor LCD dan berupa suara baik suara yang keluar maupun suara yang masuk. Perangkat lunak secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak sistem dibagi menjadi tiga bagian, yaitu pertama, bahasa pemrograman, sistem informasi, dan utility. Perkembangan software dibagi dalam berbagai era, yaitu era pioner, stabil, mikro, dan modern. Berikut adalah sejarah perkembangan software komputer era pioner. Pada era pioner ini, bentuk software komputer pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Cara dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Menggunakan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung sebelum program digunakan untuk membuat mesin tertentu dan untuk tujuan tertentu. Pada era stabil, baris-baris perintah software komputer yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah banyak proses yang digunakan secara bersamaan atau multitasking. Software komputer pada era ini juga mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user dan secara cepat atau langsung atau real time. Software komputer dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu software system atau Windows, Linux, Macintosh, dan lain-lain. Software aplikasi atau MS Office, OpenOffice, dan lain-lain. Dan language software atau bahasa pemrograman atau assembler, Visual Basic, DLP, dan lain-lain. Perkembangan hardware dan software tahun 2017 sampai 2020. Komputer yang kita pakai pada saat ini merupakan generasi keempat, di mana generasi keempat ini dibuat menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Cirinya adalah yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah berkembang dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memori. Dipasarkan juga pada sektor program. Yang terakhir, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Ada beberapa pengertian software. Pengertian software adalah bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud secara fisik. Software atau perangkat lunak merupakan istilah umum untuk sebuah data yang diformat dan disimpan dalam bentuk digital. Sekian dari saya presentasi makalah teknologi informasi menurut para ahli dan hardware dan software tahun 2017 sampai 2020. Bila ada kata yang salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.